mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pak Gembala. Shalom. Puji Tuhan. Sehat semua? Ya, yang suka cita angkat tangan kiri. Tangan kiri. Biasanya kan angkat tangannya. Saya bilang yang suka cita angkat tangan kiri. Gitu. Tangan kiri enggak bagus, Pak. Siapa bilang tangan kiri enggak bagus? Tangan kanan siapa yang ciptakan? Tangan kiri siapa yang ciptakan? Yang enggak bagus yang mana? Pak, tapi kalau nerima sesuatu harus tangan kanan. Itu kan kesepakatan moral. Betul enggak? Kalau tangan kiri enggak sopan. Tapi dua-dua buat ciptaan Tuhan. Masa Tuhan waktu ciptakan sonsen yang kanan dibikin. Waktunya kiri, setan kon bagianmu. Kan enggak gitu ya. Jadi tangan kanan kiri semua ciptaan Tuhan. Kenapa kok enggak boleh memberi dan menerima sesuatu dengan tangan kiri? Ya karena memang kesepakatan moral. Bahwa tangan kiri tidak boleh dibuat untuk menerima atau memberi. Sopannya pakai tangan kanan gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita di Indonesia masuk, ini kekencangan kayaknya. Kalau kita di Indonesia masuk rumah, sepatu kaos kaki harus dilepas ya Bu Simon ya. Kalau di luar negeri, sepatu dipakai sampai dalam rumah loh. Kalau di sini coba Chris, sepatu masuk dalam rumah, disawat kunci 12 sama mamanya ya. Tapi karena itu namanya kesepakatan. Sudah dari sononya begitu. Jadi kalau ada orang bule datang ke rumahnya, Sen, kalau pakai sepatu masuk rumah ya jangan dimarahin. Dikasih tahu, kalau di sini enggak boleh gitu. Jadi dilepas, nanti dilepas gitu. Kalau masih dipakai, lemparan baru ya. Oke, semuanya bersuka cita? Puji Tuhan ya, saya bersuka cita. Saya sangat bersuka cita. Walaupun kemarin bapak saya menikah lagi. Iya ya, kemarin. Bapak datang, saya nggak datang. Ya. Kenapa nggak datang? Bentuk saya menghormati ibu saya. Bentuk saya menghargai. Loh Pak, kan enggak apa-apa. Namanya mamanya sudah enggak ada ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ikulak jaremu ya. Hundulmu saya bilang. Orang bisa bilang begitu karena memang itu benar. Toh mama saya juga sudah tidak ada. Sudah tidak ada di dunia ini. Jadi itu hal yang benar. Kalau dengan alasan toh papa nanti enggak ada yang rawat. Enggak apa-apa. Itu benar. Masalahnya yang membuat saya tidak menerima, bukan itu. Ya, apa Pak? Ya adalah. Ya, bukan itu. Jadi karena saya menghormati mama saya sebagai sosok yang mendoakan saya, membuat saya seperti hari ini, duduk sama Bu Simon di depan rumah, ya, tungguin saya ke kelurahan, urusin semua surat-surat, ya. Gereja ini nggak bisa Bapak Ibu Anda ibadah-ibadah sembarang, semuanya harus ada yang diurus sampai akhirnya kita bisa beribadah. Jadi itu bentuk saya menghormati. Mama saya tuh hidupnya penuh perjuangan Bapak Ibu. Selama hampir 40 tahun kami berjuang bertiga. Kami merintis dari yang tidak punya apa-apa sampai hari ini bukan punya semua, bukan, tetapi sampai hari ini ada di dalam titik di mana Tuhan memelihara kami. Itu kami selalu bertiga. Nah, saya tahun kemarin kehilangan ibu saya. Saya cuma minta papa saya untuk tunggulah sebentar. Kita berduka dulu bersama-sama, ya kan? Itu nanti saya nggak nangis kok, Jeff. Kita berduka bersama-sama. Nanti ada waktunya. Ini. Nanti ada waktunya saya bilang, tapi ternyata Roma Iraminya harus dipenuhkan. Ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Semangat. Tapi Pak Gembala gimana? Oh, saya semangat Bapak Ibu. Kemarin kok enggak ikut acaranya? Saya enggak ikut acaranya, saya ke kuburan kemarin. Ya, saya ke kuburan. Kemarin waktu jam pemberkatan saya mau diberkati. Saya datang ke kuburan. Loh, emang diberkati di kuburan tak Pak? Ya enggak. Cuma saya pingin aja ke sana karena mama saya sendirian di sana. Jadi saya ke sana sama Ion, sama istri saya. Nah, temenin Ion mainan di atas rumput-rumput nisan itu. Dia semangat sekali. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Bersukacita, hari ini saya bersukacita
Mau sedih tak Pak? Oh sedih Bapak Ibu. Kecewa, sebagai manusia saya kecewa. Sakit hati, sakit. Terluka, sangat. Ya, manusia. Saya manusia Bapak Ibu. Kalau saya, kaget saya. Saya kira udah di Halmahera. Ya, puji Tuhan. Ini udah bukan pengerja ya, udah nih ya. Calon Bapak Gembala ini ya. Nanti yang di YouTube bingung, loh ini siapa? Penampakan. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bapak Ibu doain saya terus ya, biar saya kuat terus, semangat. Bisa tertawa di depan Anda tuh enggak mudah, ya. Makanya Jeffrey udah siapin ini. Enggak mudah mau tertawa, tetapi saya yakin kalau Tuhan izinkan, itu berarti saya masih kuat. Istri saya bilang gini, kalau hari ini Tuhan izinkan, itu artinya Tuhan lihat kamu kuat. Saya bilang begini, kenapa mama saya kok tinggalin saya? Saya bilang, istri saya bilang gini, Bu Gembala, karena kamu dilihat sudah kuat, katanya gitu. Ya udah, saya kuat. Jadi puji Tuhan, yang di sana dari seorang diri sekarang sudah berdua bersama 3 anaknya dan 1 mantunya. Saya seorang diri bersama istri saya dan anak saya tercinta. Saya enggak seorang diri. Saya bersama keluarga besar saya, keluarga Sencaki Maranatha Church. Oke, sudah selesai ketawa-ketawanya. Saya mau marahin Anda sekarang. Yuk, bawa Alkitabnya, yang bawa handphone, ada Alkitab buka. Yang gak bawa handphone, ada Alkitab, pulang. Yuk kita baca firman Tuhan, baca sama-sama. Tadi lagu firman Tuhannya apa? Dan ku ingin menyembahmu Tuhan. Ini saya gak janjian sama Chris, saya gak janjian. Tapi ternyata, saya juga lupa kalau ini pujian yang mau dibawakan. Tapi ternyata cocok dengan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23. Coba dimatikan mic yang ini ya. Ada yang nyala nggak? Yang sebelah kiri itu. Mati semua ya. Ada kayak suara wung 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 gitu. Oh alah, dari tadi saya pikir sound systemnya kita lagi rusak. Oh iya. Saya sudah mau emosi sama tukang speakernya ya, saya mau balikkan. Ini kok dari tadi saya ngomong kok ada wung 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 gitu. Oh ternyata sebelah juga lagi khotbah. Yohanes 4:23. Oke, udah ada TV-nya nyala udah. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perhatiin baik, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang di tempat ini bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, apa? Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ada orang tanya sama saya, gimana Pak caranya jadi penyembah yang benar? Kita semua kan menyembah Tuhan di tempat ini. Datang ibadah, lagu pertama penyembahan. Mau firman Tuhan penyembahan. Kita mengerti bahwa penyembahan itu adalah saat ketika kita nyanyi, lalu setelah itu ada jeda dan kita sama-sama menyembah Tuhan. Iya kan? Firman Tuhan bilang, akan tiba waktunya, bahkan sudah tiba saatnya, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang artinya, kalau ada orang tanya sama saya, gimana caranya menjadi penyembah yang benar Pak? Cuma satu jawabannya. Saya tidak akan berteologia sore hari ini. Saya tidak akan pakai bahasa asli ke kanan dan ke kiri, Yunani dan bahasa Ibrani. Tapi saya cuma mau jawab pakai ayat ini. Cara kita menjadi penyembah yang benar cuma satu. Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Cuma itu aja. Artinya apa Pak? Perhatikan baik-baik kata roh di ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh. R-nya besar atau kecil? Itu artinya bagian dari manusia. Bukan roh Tuhan. Bagian dari manusia. Roh dan kebenaran. Yang artinya begini. Bapak Ibu. Penyembahan tidak akan pernah sampai di tingkat yang benar. Kalau roh Anda nggak benar. Itu benar nggak? Kita tidak akan pernah menjadi penyembah yang benar kalau kita tidak hidup benar. Yang artinya bagian dari dalam diri kita harus mencapai dan menyentuh yang namanya kebenaran. Karena firman Tuhan memilih kata-kata roh dan kebenaran. Bukan roh atau kebenaran.
pilihan, multiple choice, tidak. Tetapi Tuhan bilang begini, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang artinya roh itu, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh yang melakukan kebenaran. Don't ada amin. Percuma bahasa roh. Percuma bahasa lidah sampai lidah keluar-keluar kayak ular begini. Tetapi kalau kita punya roh tidak dididik dan tidak dilatih melakukan kebenaran. Karena kalau mau jadi penyembah yang benar cuma satu. Kita harus menjadi manusia yang memiliki roh yang hidup di dalam kebenaran. Udah. Sebab penyembah yang benar itu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sen bilang sama mamanya, "Mama, aku mau punya motor." Misalnya begitu. Ai bilang begini sama Sen, "Oke, kamu mau punya motor, tapi kamu harus lakukan 2 hal." Apa? Menyapu dan mengepel. Artinya Sen tidak boleh pilih nyapu tok atau ngepel tok. Sen harus lakukan dua-duanya. Lakukan menyapu dan lakukan mengepel. Dan hasilnya adalah orang tuanya kasih dia sepeda motor. Betul enggak? Kalau Sen cuma nyapu, Sen cuma ngepel, dapat motor, dapat spionnya. Gitu. Spionnya. Ya, itu udah bagus karena sesuai perjanjian tidak begitu. Perjanjiannya kalau nyapu dan ngepel baru dapat motor. Kalau cuma nyapu yang nggak dapat. Gitu loh. Bener enggak ya? Yang artinya kalau kita mau sampai di dalam tingkat menjadi penyembah yang benar, it's not all about speaking in bahasa lidah, ngomong dengan bahasa lidah, tidak. Itu tidak bicara tentang glosolali, tidak. Karena itu adalah karunia-karunia roh. Anda harus tahu. Menyembah Tuhan tidak bicara hanya tentang berbahasa roh. Itu adalah salah satu dari karunia roh. Yang artinya apa, Pak? Kalau kita punya penyembahan itu sama dengan roh kita, roh yang mau melakukan kebenaran dan selalu melakukan kebenaran, maka kita akan menghasilkan yang namanya karunia-karunia roh itu. Loh, nggak ada amin. Anda akan bisa bernubuat, Anda akan bisa menafsirkan, Anda akan bisa menyembuhkan dan segala macam yang roh itu karuniakan di dalam jemaat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, saya sanksi dengan orang yang berbahasa roh padahal hidupnya sama sekali tidak sesuai dengan bahasanya. Jadi Pak, kalau saya belum dapat bahasa roh gimana? Tidak masalah. Anda tidak akan masuk neraka cuma karena Anda tidak bisa berbahasa lidah. Tapi saya mau bilang sore hari ini, ya kita harus kejar itu. Kalau memang kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, kita minta sama Tuhan, penuhkan kita dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karena bahasa roh sendiri itu punya manfaat. Manfaatnya ketika Anda berdoa berhubungan dengan Tuhan, setan tidak bisa tahu apa yang Anda komunikasikan dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus minta sama Tuhan supaya bisa berbahasa roh. Tetapi bukan berarti mentiadakan kelakuan-kelakuan yang sesuai dengan kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Maksudnya begini, maling tapi minta berbahasa roh. Suka maki orang tapi minta berbahasa roh. Suka mukul istri, suka mukul anak tapi minta berbahasa roh. Terus tiba-tiba Anda berhalalala begitu. Saya yakin itu dari setan. Saya yakin. Kalaupun Anda bisa berbahasa roh, yang saya takutnya Anda sambil berbahasa roh, sambil goyang-goyang gini. Karena bukan dari Roh Kudus. Karena itu dari setan. Lah emang setan bisa Pak ngasih bahasa roh? Loh, Bapak Ibu, Musa waktu datang ke Firaun, setiap kali Musa melakukan sesuatu dengan tongkat, dukun-dukun bisa lakukan loh. Hari-hari ini lagi rame yang namanya pesulap merah. Dia bilang dukun-dukun karena tidak ada yang benar. Semuanya itu hal-hal trik. Yes, saya percaya. Ada banyak dukun yang memakai trik. Toto keluar asapnya, keluar asap, keluar apinya. Nah iya ini bensin, ya keluar apinya ya. Misalnya seperti itu. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Lo ngerti enggak? Kuasa-kuasa kegelapan itu ada. Praktek-praktek ilmu hitam pun juga ada. Tetapi masih lebih banyak lagi yang cuma pakai trik. Contohnya apa Pak? Gini, Anda percaya nubuatan enggak? Percaya enggak? Anda percaya hamba Tuhan bisa bernubuat enggak? Percaya dong, iya dong. Ada hamba Tuhan yang memang dikaruniakan untuk bernubuat. Tapi saya mau kasih tahu, yang lebih banyak di luar sana adalah hamba Tuhan yang pura-pura bisa bernubuat. Tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa bernubuat. Ada yang bisa, karena memang itu karunia. Tetapi lebih banyak di sana, di luar, yang mereka memakai kepura-puraan dalam bernubuat. Contohnya saya bilang, Bu Simon, 3 hari lagi dapat 5 juta.
Wah, itu. Ya, Bu Simon harus percaya. Tahu-tahu 3 hari lagi Bu Simon datang sama saya. Mana Pak Gembala? Katanya saya dapat 5 juta. Saya bilang gini, berarti Bu Simon kurang doa. Ya semuanya bisa begitu. Semuanya bisa begitu. Saya nubuatkan, saya melihat peti terbuka berisi emas dan uang. Dan itu diberikan kepada mamanya Sensen. Wah, saya lihat ada angka 2 dan saya lihat gambar bulan. Wah, ini praktek bernubuat. Selalu begitu. Saya lihat ada angka 2 dan saya lihat ada gambar bulan. Artinya 2 bulan lagi Bu Simon akan dapat peti yang sebelah kiri uang, sebelah kanan emas. Misalnya seperti itu. 2 bulan lagi Bu Simon, mamanya Sensen datang sama saya. Mana kok enggak ada? Saya bilang berarti kurang doa. Saya mau bilang semua juga bisa gitu. Karena nubuat enggak gitu. Nubuat itu ketika diucapkan pasti terjadi. Itu nubuat. Ya, kalau tidak terjadi, tanya. Wah, jangan-jangan kubuat, gitu ya. Bukan nubuat. Jangan-jangan lu buat-buat sendiri. Gitu. Jadi harus hati-hati. Oke? Amin. Penyembahan tidak akan pernah sampai dalam tingkat yang benar kalau rohnya nggak benar. Jadi mulai sekarang ingat, belajar lebih fokus kepada kebenaran yang Anda lakukan daripada penyembahan yang Anda lakukan. Kok bisa Pak? Bapak Ibu, yang namanya penyembahan itu sama dengan kehidupan. Pujian bilang begini, hidupku kok kita tutup itu. Ku tahu hidupku adalah, saudara Kris jawab, penyembahan. Artinya penyembahan itu bukan tentang ketika Anda angkat tangan, bukan tentang ketika Anda menyanyi lalu menangis-menangis, bukan tentang ketika Anda datang ke gereja setelah lagu pertama Anda harus nyanyi angkat tangan karena itu penyembahan, bukan. Tetapi penyembahan sama dengan kehidupan. Kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran, maka sudah bisa dipastikan ketika Anda ke gereja dan Anda menyembah Tuhan, itu palsu. Karena tidak sesuai dengan kebenaran. Karena penyembahan yang sejati itu adalah apa yang dilakukan tubuh kita di luar sana. Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, Roma 1 ayat yang ke-12. Oh, sudah betul ini. Maaf. Karena itu saudara-saudara, saya lagi bercanda tadi ya, stand up comedy. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu sembahkan tubuhmu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang engkau persembahkan bukan penyembahan. Sebab penyembahan itu kata dasarnya sembah. Ya ini loh. Terus kalau aku penyembahan apa yang harus aku sembahkan? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. The living sacrifice. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Baca sama-sama yang terakhir. Itu adalah ibadahmu. What? Yang sejati. Yaitu penyembahan tubuh kita. Itu ibadah yang sejati. Tubuh kita itu penyembahan yang sejati. Tubuh kita itu persembahan yang sejati. Maksudnya apa Pak? Apa yang Anda lakukan dengan tubuhmu, itulah seluruh bentuk penyembahanmu. Lu melakukan dosa di luar sana, berarti engkau menyembah Tuhan dengan cara berdosamu. Ngerti tidak maksud saya? Kita nipu orang di luar sana, itu bentuk penyembahanmu. Kotor. Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan. Anda yang melakukan dosa juga bisa melakukan penyembahan dengan Anda yang tidak suka dengan dosa. Kain, Habel memberikan persembahan, Kain pun memberikan persembahan. Tetapi bentuk persembahan Kain tidak diterima sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka sama persembahannya. Tetapi Habel, walau sayur, sesuatu yang tidak bisa terbakar, Tuhan bikin itu bisa terbakar. Naik ke atas, yang artinya apa? Saya bisa penyembahan dengan cara mempersembahkan apa yang saya lakukan di luar sana. Kris bisa penyembahan dengan cara mempersembahkan apa yang dia lakukan di luar sana. Tetapi belum tentu yang dipersembahkan Kris itu diterima Tuhan. Kalau yang dipersembahkan adalah sesuatu yang kotor di hadapan Tuhan. Dengan tubuh. Nipu orang. Hianatin orang. Korupsi. Kolusi, nepotisme, terus saya. Orang Kristen tapi bunuh orang. Anak Tuhan tapi bohongin orang, bujui orang. Lah itu bentuk penyembahan kita loh. Lah kira-kira kalau penyembahan kayak gitu diterima gak Bu Simon sama Tuhan? No.
Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan, yang kita persembahkan tuh penyembahan kita tuh adalah kehidupan. Caranya gimana Pak? Bentuk nyatanya itu gimana Pak? Ya kehidupan itu adalah tubuhmu. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa tubuh kita. Saya minta tolong Sen, tolong Sen, pijetin Sen jari-jari tangan saya. Dia harus pakai tubuhnya dia, betul ya? Sen harus pakai tangannya dia untuk mijetin saya punya tangan. Bukan berarti wah ini penyembahan, aku pakai rohku untuk mijetin. Bukan, tidak mungkin. Harus pakai tubuh. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini, itu adalah bentuk penyembahan kita sama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Yang saya tahu Anda kalau hari Minggu duduk di kursi, lalu dengerin firman. Tapi saya tidak tahu apa yang Anda lakukan hari Senin sampai hari Sabtu. Apakah korban persembahan Anda sudah sesuai dengan firman Allah atau tidak? Tetapi pesan ini yang saya bisa berikan. Ini firman Tuhan. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang benar? Cuma satu Bapak Ibu. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang benar? Siapa di sini mau jadi penyembah yang benar? Semua mau. Gimana caranya menjadi penyembah yang benar? Cuma satu. Penyembah yang benar adalah seseorang yang sama baik mulut, hati, dan pikiran. Sekali lagi. Penyembah yang benar adalah seseorang yang sama, baik mulut, hati, dan pikiran. Saya bilang, Sen ganteng, tapi hati saya bilang, welek. Gitu. Berarti saya bukan penyembah yang benar. Saya bilang, Chris baik, tapi hati saya bilang gini, gitu kok baik. Itu berarti bukan penyembah yang benar. Anda bilang, Pak Gembala, Bu Gembala baik. Padahal kalau di rumah Anda ngomong ngata-ngatain Pak Gembala misalnya. Ya itu berarti Anda bukan penyembah yang benar. Oke? Saya bilang Bu Simon, Bu Simon tuh setia, baik. Tapi saya kalau di rumah ngomongin Bu Simon sama istri saya, Bu Simon itu ya, sekarang kok gak setia ya, itu berarti saya bukan penyembah yang benar. Karena apa yang saya katakan tidak sama dengan apa yang di hati saya. Dan tidak sama dengan apa yang di pikiran saya. Saya ini orang yang belak-belakan. Kalau saya tidak suka, saya bilang tidak suka. Pernah saya konflik sama Chris, saya pernah marah sama dia. Pernah saya konflik sama Jeffrey, saya pernah marah sama dia. Saya bukan tipe orang yang pura-pura. Biar saya tidak suka tapi saya gini. Gak bisa. Saya gak bisa ngelenong Bapak Ibu. Gak bisa. Kalau saya tidak suka sama Papa Sen, saya bilang, saya tidak suka sama kelakuannya Susu. Misalnya gitu. Contoh ya, contoh. Jangan pukulin saya. Contoh. Saya tipe orang yang belak-belakan. Kalau tanya sama Hans, saya kalau marah Hans bagaimana? Marah Bapak Ibu. Kalau saya pelototin, saya pelototin. Saya bilang, gak bisa. Apa-apaan kamu? Ya. Sekarang udah lulus dia. Jangan dimarah-marahin lagi. Ya, sudah. Nah, ini ada korban baru sekarang ya. Itu di belakang penyembah yang benar. Itu di belakang coba berdiri dulu. Nah, tepuk tangan dulu ya. Oke. Saya perkenalkan, namanya agak susah. Namanya Baker ya. Oh, susah kan? Baker, mau panggil Baker boleh, Baker boleh. Tapi jangan panggil Jono karena itu bukan namanya ya. Iya. Terus jangan nanti siapa yang namanya? Jangan, enggak boleh ya. Enggak boleh, bukan begitu. Harus panggil namanya Baker, dia hamba Tuhan. Ya, dia bukan hamba setan. Dia hamba Tuhan. Bukan hamba syaitan, ya bukan. Dia hamba Tuhan. Jadi ayo perlakukan. Saya mau jemaat Tuhan di Senjaki. Saya mau Anda itu belajar menghormati Tuhan. Tetapi salah satunya dengan cara menghormati dan menghargai hamba Tuhan. Bagaimanapun kami para hamba-hamba Tuhan, itu Tuhan perintahkan untuk melayani Anda. Jadi tolong, saya tidak minta dihormati. Saya juga tidak gila hormat. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, hargai dan hormatilah kami. Hargai keberadaan kami. Ya, hamba-hamba Tuhan, kami gak digaji Bapak Ibu. Saya gak ada yang gaji. Saya gak digaji sama Hans, enggak. Ya, enggak ada yang gaji saya. Yang gaji saya Tuhan Yesus Kristus. Kami melayani Bapak Ibu itu tulus. Makan ya makan, enggak makan ya sudah. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kami masih makan. Bahkan saya juga masih bisa ajak Sen untuk makan juga di rumah saya. Gitu ya, puji Tuhan. Benar ya? Benar kan ya Sen ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Gitu. Jadi sampai hari ini kami Tuhan pelihara. Ya Pak? Minggu kemarin hari apa? Saya bilang, ayo kita ke KFC sama Sen. Besoknya lagi, ayo makan. Kata Sen, enak makan Jepang ya. Saya bilang besok makan Arab. Saya bilang gitu ya. Ya, nanti makan nanti ya, Sen ya. Makan nanti kita makan di traktir Kris.
makan doa dan pengharapan. Ini firman Tuhan tidak selesai. Padahal sudah mau selesai nih waktunya, 15.51. Sudah tidak apa-apa. Kalau tidak selesai juga saya lanjutkan minggu depan ya. Buat materi biar saya nggak belajar lagi. Bagaimana membuat mulut, hati sama pikiran itu sama. Ingat, untuk jadi penyembah yang benar cuma satu. Anda jadi penyembah yang benar kalau mulut, hati sama pikiran sama. Saya mau ajar jemaat Sencaki untuk tidak menjadi jemaat yang munafik. Sekali lagi, saya mau ajar jemaat Sencaki untuk tidak jadi jemaat yang munafik. Kalau Anda tidak suka, bilang tidak suka. Kalau Anda suka, bilang suka. Kalau mau memuji, pujilah sesuai dengan hati. Oke? Tapi bukan gini, Pak Gembala, saya mau ngomong sama Gembala. Jangan gitu. Harus ngomong dengan baik. Ya, kalau mau ngomong sama saya, silakan. Anda ngomong, saya balas ngomong. Gitu ya. Anda diam, saya juga diam. Selesai. Oke, mulut. Bagaimana cara membuat mulut, hati, dan pikiran itu sama? Yang pertama mulut, coba buka sama-sama. Roma 10 ayat yang ke-8. Ini suara ini haleluya ya, suara kemerdekaan ini. Untung merdekanya gak tiap bulan. Oke. Ya 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan. Wah kalau gak ada pahlawan kita gak bisa ibadah hari ini ya. Jadi yuk hormati, hargai para pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Pahlawan-pahlawan rumah tangga sekarang. Cari makan untuk istri dan anak, asik. Cari makan, membahagiakan suami dan anak. Nah, itu ya, itu namanya pahlawan-pahlawan hari ini. Saya udah mau hormat ini. Ya, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Baca sama-sama. Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Tuhan firman, itulah firman iman yang kami beritakan. Yang pertama, gimana caranya supaya mulut kita ini sama dengan hati dan pikiran? Cuma satu, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Yang pertama, firman harus di dalam mulut kita. Tiap ngomong harus firman Tuhan dong. Kita kan anak Tuhan. Yang ngomongan yang sia-sia. Firman Tuhan bilang jangan ngomong yang perkatakan hal yang sia-sia katanya. Saya pernah ngomong begini, buset gitu. Lalu saya ditegur, enggak boleh ngomong buset. Saya pikir-pikir ya sebenarnya enggak apa-apa, cuma tak pikir-pikir sudahlah, enggak boleh. Kalau memang itu apa artinya? Wah hebat, ya udah bilang aja, wah hebat gitu loh. Jadi kalau itu tidak ada artinya, enggak usah diomong. Karena firman Tuhan bilang yang keluar dari mulut cuma firman. Amin. Sen suka saya bilang gini, Sen saya suka nih, apa firman? Ya, dikit-dikit firman. Kalau ngomong firman Tuhan. Saya bilang apa? Saya bilang, Sen awas Sen, nanti ketabrak. Mati adalah Kristus. Hidup, mati apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, saya bilang mati aja. Saya bilang gitu. Ya, saya bilang Sen, hati-hati makan. Kalau makan dilihat yang dimakan apa. Tanya itu sudah dari kapan. Gak apa-apa, aku punya BPJS. Susah ya. Ya sudahlah. Saya bilang ya sudahlah Sen. Saya bilang tapi kalau kamu pingsan di sini nanti mama papamu yang marahin saya. Saya bilang kalau kamu pingsan di rumahmu. Saya bilang. Ya, apa? Iya, saya bilang jangan minum dingin. Saya bilang nanti batuk. Saya bilang iya nanti batuk kan batuk-batuk terus. Saya bilang jangan minum dingin, di rumah juga gitu. Jangan minum dingin, kalau saya ajak makan di mana jangan minum dingin. Selalu mati adalah keuntungan. Ya sudah, saya bilang ya sudah. Ya, tapi tidak apa-apa, firman itu harus ada di dalam mulut ya. Firman harus terus ada di dalam mulut, tidak apa-apa. Ini bercanda ya. Firman itu harus ada di dalam mulut. Daripada kalau ngomong gimana kabar, mas apes. Cuma ya kadang gitu juga ya kalau saya gimana kabar, wah soro. Saya repot. Kadang-kadang mati adalah keuntungan tapi kadang-kadang soro. Tapi ya enggak apa-apa. Ya intinya perkatakan firman. Pagi-pagi Anda bangun, ya seperti saya bilang kayak Bu Simon. Pasang status gambar bunga. Selamat pagi teman-teman. Gitu. Itu memberkati. Gambarnya bunga. Atau gambarnya bayi lagi ketawa. Ya gini. Jangan gambarnya bapak-bapak lagi gini. Gitu selamat pagi. Ya, itu loh. Jadi ucapkan semua yang membahagiakan. Kalau orang bilang, aku nih sakit apa ya? Istri saya selalu bilang, gak ada apa-apa itu. Bu Gembala selalu bilang gitu. Gak ada apa-apa. Kalau udah jengkel baru Bu Gembala bilang gini. Mau tadi bawa ke dokter sekarang biar dioperasi. Katanya gitu. Ya karena udah jengkel. Nah tapi
perkatakan semua yang positif. Supaya orang itu dengarnya kuat gitu loh. Supaya kalau Chris bilang, duh gimana nih ya, aku kok kayaknya kali ini kok susah. Enggak, firman Tuhan bilang, kamu hidup harus bersuka cita. Bergembiralah karena Kristus, bergembiralah karena Tuhan. Dan ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Kan begitu, ya sudah. Gembira aja karena Tuhan. Bukan gembira karena uang kita banyak. Kalau gembira karena uang kita banyak, waktu 2.000 uangnya kita enggak gembira. Tetapi bergembiralah karena Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang diinginkan hati kita. Ya, ucapkan firman Tuhan. Yang kedua, Efesus 4 ayat 29. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau mau mulut ini sama dengan hati dan pikiran, firman Tuhan bilang, gak boleh ada perkataan kotor. Ini beda sama perkataan yang kayak tadi, buset gitu ya, ini beda. Ini kotor, maki, miso. Surabaya ini kan manggil teman aja pakai miso. Perlu saya praktekkan tadi mimbar, gak perlu kan. Udah deg-degan cuma ada, waduh jangan-jangan dipraktekkan. Kan gak perlu gitu loh. Surabaya ini kan biasa, manggil orang itu, hei tit gitu ya, udah biasa. Firman Tuhan bilang, gak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pak, saya pakai makian bahasa Ambon boleh gak? Gak boleh. Pak, saya pakai makian bahasa Manado boleh gak? Gak boleh. Karena bahasa ini macam-macam ya. Jadi saya tuh pernah ada di Manado waktu dulu. Manado itu, kalau bahasa Manadonya paha, itu pala-pala. Ini saya kok lagi di kuburan, ini semuanya diem. Kalau bahasa Manadonya paha, itu pala-pala. Ya. Nah terus satu waktu saya tuh pergi ke minimarket di Manado. Lalu saya tuh datang ke, kan lorongnya banyak. Saya mau tanya sama orangnya. Saya mau tanya begini. Saya kalau bahasa Surabaya gini, saya mau tanya mana tempatnya. Waktu itu kan saya di Manado. Saya mau belikan oleh-oleh untuk orang yang ada di Surabaya. Saya mau, kalau di Manado itu terkenal yang namanya pala. Tahu ya pala? Pala itu dibuat apa? Kayak asinan, apa manisan atau seperti apa saya lupa. Nah itu tuh selalu jadi bahan oleh-oleh kalau orang Manado datang ke Surabaya. Saya mau beli pala waktu itu. Mungkin salah satu juga buat Jeffrey waktu itu saya mau beli sama Chris ya. Terus habis itu saya panggil orangnya. Yang saya panggil perempuan. Saya bilang gini, kalau di Manado kan bukan mbak ya seperti sini. Panggilnya kak gitu. Lalu dia noleh ke saya. Saya bilang gini, mana pala-pala? Mana pala-pala? Nah itu artinya kalau bahasa Manado gini, mana pahamu? Mana pahamu? Gitu maksudnya. Jadi dia bingung Bapak Ibu, dia liatin badannya. Hah? Gitu. Dipikir saya itu nyuruh dia untuk lihatkan pahanya sama saya gitu loh. Padahal maksud saya mana tempatnya pala-pala. Tempatnya pala kan kok Surabaya gitu. Jajan-jajan nang di gitu kan biasanya. Sabun-sabun di mana gitu toh. Kok di Manado enggak gitu. Makanya saya praktekkan itu. Mana pala-pala saya bilang. Maksudnya mana tempatnya pala itu loh, mana tempatnya. Tapi dipikir sama orang sana, mana paha katanya. Ya saya bingung, hati-hati. Tapi firman Tuhan bilang, tidak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kalau nggak sengaja, kadang kita nggak sengaja. Tapi saya rasa kalau makian tidak ada kata tidak sengaja ya. Jadi tidak boleh ada perkataan kotor. Yang pertama tadi, firman harus di dalam mulut. Yang kedua, tidak boleh ada perkataan kotor. Yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 5-6. Coba. 1 Tesalonika 2 ayat 5-6. Karena kami tidak pernah apa? Ayo baca baik firman Tuhan. Karena kami tidak pernah bermulut manis katanya. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Kita tidak boleh Bapak Ibu di depan orang mulut manis padahal tidak seperti itu. Muji-muji orang padahal hina orang di hatinya. Makanya firman Tuhan bilang, karena kami tidak pernah bermulut manis. Mungkin saya salah satu hamba Tuhan yang tidak pernah bermulut manis. Saya lebih baik tidak puji Anda, gak apa-apa. Tapi hati saya menghormati dan menghargai pengorbanan Anda untuk datang beribadah. Saya tidak mau mulut manis supaya, enak di sana dipuji-puji tok. Nanti aku senang gak dipuji-pujiin. Jangan kejar pujian. Jangan kejar pujian. Anda tidak hidup dengan pujiannya orang. Dipuji-puji Tuhan, tidak apa-apa. Gak dipuji ya puji Tuhan ya San. San tiap pagi, aku udah nyapu katanya. Mantap, saya bilang. Aku sudah nyapu, mantap. Saya bilang. Tapi firman Tuhan bilang gak boleh kita mulut manis sama orang.
Saya tuh punya, ada satu tempat, saya tuh suka pelayanan di sana. Lalu ada banyak ibu-ibu di sana, saya sama ibu gembala. Tiap kali datang, itu yang punya persekutuan doa. Ada ibu-ibu datang, ya ampun, CAPE bajune, gitu. Ya ampun, CAPE kalunge, katanya. Satu kali ibunya bilang gini, ngomong elek kon gelem, katanya gitu. Ya, jangan bermulut manis, hanya untuk supaya Anda dibaikin sama orang. Jangan bermulut manis. Firman Tuhan bilang, Allah adalah saksi, katanya. Serem loh, Allah adalah saksi. Ya, ngomong yang benar. Hati sekarang, tadi mulut sekarang hati. Tadi mulut sekarang hati. Yang pertama, Amsal 4 ayat 23 coba. Ini udah sering di firman Tuhan. Wah, sen hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati itu harus sama dengan pikiran dan mulut? Karena dari dalam hati itu terpancar yang namanya kehidupan. Kalau hati kita salah, maka yang terpancar adalah opposite-nya, lawan kata. Apa lawan kata kehidupan? Kematian. Jadi kita itu harus hati-hati sama hati kita. Supaya yang terpancar itu kehidupan. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi, mulut, hati, dan pikiran itu harus sama. Itu adalah ciri orang yang penyembah yang benar. Nah, yang pertama sekarang, Kejadian 4 ayat yang ke-6. Hati. Oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Yang pertama, bagaimana caranya hati bisa sama dengan pikiran dan mulut? Yang pertama, hati tidak boleh panas. Hati tidak boleh panas. Apa artinya? Bapak Ibu, perhatikan baik. Kain itu dibilang sama Tuhan, mengapa hatimu panas? Karena dia iri dengan persembahan Habel. Artinya kita tidak boleh punya hati yang suka iri. Gak boleh, kalau orang lain punya TV 32 in, ya berkat doakan dia supaya dia punya TV 43 in. Jangan iri lalu bilang kita harus punya 43 in. Wah gitu. Nanti tetangga punya 43 in, kita harus punya 56 in. Mau sampai kapan Bapak Ibu? Lama-lama rumah Anda berubah jadi bioskop. Kan gitu. Mau sampai kapan? Tetangga beli sepeda baru, kita sakit hati. Tetangga punya dari sepeda baru jadi sepeda motor, kita sakit masuk rumah sakit. Nanti tetangga dari sepeda motor punya mobil, mati nanti kita. Loh, makanya nggak usah iri. Kalau ada teman kita mungkin lebih diberkati, puji Tuhan. Jeffrey dari mobil kecil jadi mobil besar, puji Tuhan. Nanti kalau dari besar jadi kecil lagi, ya puji Tuhan. Tapi kecilnya udah beda. Kecilnya mahal, ya, Tesla misalnya gitu ya. Kan puji Tuhan. Intinya kalau ada orang yang diberkati di sekeliling kita, di sekitar kita, kita harus ikut bersukacita. Makanya firman Tuhan bilang nangis sama orang yang nangis, tetapi kita harus tertawa sama mereka yang tertawa. Intinya nggak boleh iri. Jemaat Senjaki, yang jemaat Senjaki angkat tangan. Nggak boleh iri, ya. Nggak boleh iri, sudah. Nggak apa-apa. Pak gereja sono Pak gini-gini. Udah gereja kita TV-nya udah banyak, mau iri apa lagi. Saya bilang sama Bu Gembala, tahun depan tak kasih TV lagi besar satu di sini. Saya bilang. Udah Bu Gembala gini, aduh Tuhan. Iya, pusing katanya. Kata Bu Gembala, silakan buat katanya. Lihat nanti tahun depan ada satu besar lagi di sini. Wes ya. Anda di rumah TV-nya kecil, datang ke gereja ini TV Anda besar-besar sudah. Ya. Sudah aman, enak sudah. Ya, enggak usah iri. Doakan, tapi orang lain diberkati, doakan dia. Supaya apa? Tuhan yang atas sana, yang ada di atas sana. Lihat Anda itu doakan teman Anda. Tuhan bilang, aku mau berkati dia. Aku mau berkati dia. Soalnya dia doain temannya dia. Padahal dia sendiri tidak punya. Nanti Tuhan sendiri yang belikan TV 72 inch di rumah Anda. Waktu Anda menyalakan, listrik Anda mati. Soalnya wattnya nggak kuat. Ya, gereja ini bisa nyala ini semua karena listriknya 4.400 watt. Dan ini sudah tidak kuat. Saya nanti mungkin tahun depan akan naikkan jadi 7.700 ya. Wah, Pak Gembala, tambah banyak bayar listriknya. Kak Popo, duit Tuhan ya. Yang pusing bukan saya kok, yang pusing Tuhan Yesus. Sudah, santai aja. Si Chris tepuk-tepuk Jeffrey.
Ya. Oke, mantap lah ya. Semuanya diberkati Tuhan. Tidak boleh apa tadi? Iri. Ayo yang kedua, Amsal 6 ayat 14. Terus saya mau tutup firman Tuhan. Amsal 6 ayat 14. Amsal 6 14 sudah? Oke. Sama-sama 1 2 3. Yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Orang boleh jahatin Anda. Orang boleh reka-rekakan yang jahat supaya Anda celaka. Tapi Anda tidak boleh lakukan itu sama orang lain. Firman Tuhan bilang, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan menimbulkan pertengkaran. Suka ngadu domba. Sensen bilang, cari kambing hitam katanya. Orang yang seperti itu, ayat 15 bilang begini. Buka Jeff. Ayat 15 bilang begini. Itulah sebabnya ia ditimpa dengan apa? Kebinasaan. Ini bahaya. Dengan tiba-tiba, sesaat saja diremukkan, baca yang keras terakhirnya. Tanpa dapat dipulihkan lagi. Kalau orang lain kutukin saya Bapak Ibu, bilang begini, kamu miskin tidak akan kaya-kaya. Saya tidak akan takut. Saya tidak akan takut karena masih mulut manusia yang bilang. Tapi kalau firman Tuhan bilang, ia diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi, itu saya ketakutan. Makanya saya tidak mau punya hati yang jahat sama orang. Saya tidak mau rencanakan yang jahat sama orang. Saya tidak mau. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau saya punya hati seperti itu, saya akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saya tidak mau. Saya nggak mau. Bapak Ibu mau? Tidak mau. Jadi ayo, saya mau jemaat diberkati Tuhan. Punya hati yang baik. Orang lain boleh jahat sama Anda. Anda tidak boleh jahat sama orang. Lupa, tapi orang yang jahat itu punya banyak teman yang jahatin saya. Tidak apa-apa. Satu dunia musuhin kamu, tidak apa-apa. Yang penting jangan satu Tuhan yang musuhin kita. Satu dunia musuhin kita, terlalu kecil buat Tuhan. Tapi kalau satu Tuhan musuhin kita, terlalu besar untuk hidup kita. Bahaya. Yang ketiga, pikiran. Tadi sudah mulut, sudah mata, saya sudah hati, sekarang pikiran. Buka sama-sama, dan saya tutup firman Tuhan ya. Buka sama-sama, Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Jadi akhirnya, koma. Itu artinya apa? Setelah semua yang terjadi. Setelah semua yang kamu lakukan. Kan jadi akhirnya. Setelah perjuangan untuk kita hidup benar. Akhirnya, koma. Saudara-saudara, semua yang benar. Ya baca sama-sama. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Kalau kita mikirkan semua itu, kita jadi orang yang diberkati Tuhan. Kita jadi orang yang diberkati Tuhan. Mata, mulut, hati sama pikiran itu harus sama. Itu yang membuat kita menjadi penyembah yang benar. Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang diberkati sama Tuhan. Pak, apa untungnya kalau saya jadi penyembah yang benar? Yesus sebagai manusia waktu dia turun ke bumi, dia datang berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sama Bapa, artinya dia worship God. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Bapa. Manusianya Yesus ya, jangan bingung ya. Manusianya Yesus menyembah Bapa. Lalu apa yang terjadi? Saat itu Tuhan kirim utus yang namanya malaikat. Firman Tuhan jelas tulis, memberikan kekuatan kepadanya. Tuhan tahu tantangan kita di dunia ini berat. Tuhan tahu tantangan kita di dunia ini berat. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tahu tantangan kita di dunia ini berat. Makanya Tuhan mau kita jadi penyembah yang benar. Supaya apa? Setiap kali kita menyembah Tuhan, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kekuatan itu ada di dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita jadi kuat. Kita tidak takut. Karena kita penyembah yang benar. Gampang jadi penyembah benar, susah. Hari ini semua sudah jadi penyembah benar? Belum. Lewat firman Tuhan kita dikoreksi. Mungkin mata, mungkin mulut, hati dan pikiran kita belum sama. Itu yang membuat kita tidak jadi penyembah benar. Tapi firman Tuhan sore hari ini harus sama. Mulut, hati dan pikiran harus sama.
Karena itulah ciri penyembah yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Biar lewat firman Tuhan kami kuat, kami diberkati. Lewat firman Tuhan kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru. Remah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami akan menikmati kairos Tuhan. Waktunya Tuhan dalam hidup kami. Di mana segala sesuatu Tuhan berikan di atas waktu Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya jemaat Tuhan mampu melakukan, mampu memelihara dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, bila sebentar kami akan memberikan yang terbaik, ajar kami memberikan dengan hati yang bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, saya kembalikan pada saudara Jeffrey. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan Simon. Oke, puji Tuhan.